Memasuki hari ke-6 kebakaran TPA di Jatiwaringin, Tangerang, Banten, proses pemadaman masih terus dilakukan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Informasi selengkapnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Ifdal Amal di sana. Ifdal, bagaimana kondisi terkini khususnya di lokasi Anda melaporkan saat ini? Baik, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin di Tangerang, Banten. Dan memang berdasarkan informasi yang saya terima, kebetulan tadi juga TPA Jatiwaringin ini sempat dikunjungi oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang menyampaikan bahwa titik-titik api yang berada di sini sisa 3,6%. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa memang jika dilihat dari titik saya berdiri saat ini, kepulan asap putih akibat dari terbakarnya tumpukan sampah ini memang sudah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Mengingat ini merupakan hari ke-6 setelah kejadian kebakaran di TPA Jatiwaringin maksud saya. Akan tetapi memang berdasarkan pernyataan dari Kapusdatin BNPB Ahmad Muhari, ia menjelaskan bahwa memang sebelum pernyataan dari Jumhur Hidayat tersebut, api yang berada di sini masih sekitar 40%, sehingga penanganan oleh tim gabungan terus dilakukan dengan menurunkan 2 helikopter waterbombing melalui jalur udara dan di jalur daratnya menggunakan mobil armada pemadam kebakaran serta alat-alat berat. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa berdasarkan pernyataan dari BNPB juga bahwa memang opsi paling ampuh untuk memadamkan api yaitu dengan menggunakan ataupun menerapkan operasi modifikasi cuaca dengan menurunkan hujan buatan. Akan tetapi jika dilihat di atas saya ini, di daerah sini, titik saya melaporkan, di TPA Jatiwaringin memang belum terlihat adanya awan-awan. Itulah yang menjadi hambatan dari BNPB sendiri untuk menurunkan hujan buatan menggunakan metode operasi modifikasi cuaca, karena OMC tersebut harus dilakukan bergantung dengan adanya awan di titik ini. Sehingga pihak BNPB juga dari Menteri Lingkungan Hidup mengimbau ataupun menerangkan bahwa memang tidak adanya awan di sini juga berpengaruh dari ramalan ataupun prediksi BMKG sendiri terkait adanya kekeringan panjang yang berpotensi akan melanda Indonesia dan wilayah sekitarnya mulai dari Juli hingga awal tahun 2027. Oleh karena itu memang dengan adanya kekeringan ini yang diakibatkan oleh El Nino mengakibatkan salah satu faktor tidak adanya awan untuk hari ini. Dan dari titik api sejumlah 3,6% yang tersisa menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat tetap diantisipasi karena adanya titik api yang berada di bawah tumpukan sampah tersebut akan berpotensi terjadi kebakaran lagi. Jadi dari 3,6% ini belum berarti bisa padam sepenuhnya, dan untuk mengantisipasi adanya api susulan begitu dari kebakaran-kebakaran yang terjadi di TPA ini, pihak dari tim gabungan juga telah mengupayakan dengan mengerahkan teknik injeksi lahan dengan pipa air begitu. Dan untuk armada waterbombing, BNPB akan menambah 2 armada lagi, 2 armada helikopter waterbombing menjadi 4 yang diprediksi akan ditambah pada esok hari. Kemudian untuk lahan yang terbakar di sini sudah ada sebanyak ataupun seluas 15 hektar, dan upaya terus dilakukan karena terbakarnya lahan di TPA Jatiwaringin ini menyebabkan beberapa warga, lebih tepatnya ratusan warga yang berada di sekitar sini harus mengungsi karena juga berpotensi menyebabkan penyakit pernapasan seperti ISPA begitu. Dan itulah yang disampaikan juga oleh warga sekitar yang mengeluhkan adanya gangguan pernapasan serta pandangan yang buram sehingga perlu dilakukan ataupun dilarikan ke posko-posko pengungsian. Kemudian dari operasi ataupun operasi penyiraman air melalui waterbombing yang sudah berlangsung sejak sekitar 3 hari lalu, itu sudah pihak dari BNPB telah mengucurkan air sebanyak ratusan ribu liter air
Sehingga ini dinilai sebagai metode yang salah satu yang paling efektif mengingat operasi modifikasi cuaca belum bisa dilakukan. Dan untuk penyebab dari kebakaran lahan di sini sendiri berdasarkan pernyataan dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup kemarin, untuk penyebab dari kebakaran akan ditelusuri setelah api padam sepenuhnya. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda dari TPA Jatiwaringin di Tangerang, Banten.